Ini kita mau bahas Arsenal yang akan berhadapan dengan Manchester City. Ya, ini menjadi cerita panjang akibat kesalahan yang akhirnya diketahui human error dari operator VAR, Darren England dan juga Dan Cook. Yang lebih parah kan di ruangan tersebut ada dua VAR utama, kemudian ada assistant VAR. Ya. Maksudnya mereka berada di papan atas gitu. Tapi untuk mendapatkan gelar juara itu sulit. Kan penting juga. Taktikal sudah oke, pembelian individu pemain udah oke. Tapi faktor luck untuk meraih gelar juara di era Wenger sangat sulit. Kembali lagi di Kick and Runs, masih bareng gua Afif Safi di sini dan masih ditemani oleh Bunga Diani dan Bung Supri. Ini ayo semangat. Ya, kru juga semangat, nih udah penghujung acara nih. Ini kita mau bahas Arsenal yang akan berhadapan dengan Manchester City Minggu nanti 8 Oktober jam setengah 11 malam. Nah, tapi kira-kira wasit Liga Inggris ini bakal bermasalah lagi apa enggak nih? Wasit Liga Inggris kok bisa kalah sama wasit Liga Indonesia? Ya, jangan sering minta maaf dan ceroboh lah. Tapi sebelum kita bahas antara Arsenal dan Manchester City, ini yang masih seru, yang masih hangat karena masih bergulir nih beritanya nih. Ada Spurs yang menang 2-1 lawan Liverpool. Cuman bukan menangnya, oke lah menang lah. Tapi keputusan wasit yang kontroversi. Nah, ini gimana nih yang apalagi offside Diaz ya, offside. Ya, ini menjadi cerita panjang akibat kesalahan yang akhirnya diketahui human error dari operator VAR, Darren England dan juga Dan Cook. Yang lebih parah kan di ruangan tersebut ada dua VAR utama, kemudian ada assistant VAR. Tapi kok bisa sang asisten juga tidak memberitahukan kepada VAR utamanya Darren England bahwa ada kesalahan. On-field decision adalah offside dari wasit Simon Hooper, tapi kan terus berbicara mereka di komunikasi VAR dan ketika itu sangat cepat sekali ceknya dan itu membuat kita semua terkejut. Apakah sudah begitu yakin dengan on-field tadi? Karena kalau kita lihat real time pun sebenarnya ya ini onside, tapi kok dibilang oleh Simon Hooper dan timnya kalau itu offside dan ceknya itu sangat cepat. Tapi kemudian ketika ceknya sangat cepat, keputusannya sudah complete, ternyata button yang dipencet salah. Jadi mereka sudah bilang check complete, dengan keputusannya setuju bahwa di on field mereka pikir onside, tapi ternyata offside kan. Jadi salah. Harusnya VAR memberikan masukan kepada wasit Simon Hooper untuk melihat ke monitor di sisi lapangan. Tapi itu tidak terjadi karena mereka memencet tombol check complete. Dan ketika mereka sadar itu ada kesalahan, bukan dari Dan Cook, asistennya, dan juga main VAR Darren England, tapi Oli, ada sebagai operator dari alat tersebut yang mengatakan tolong di-delay karena keputusan kalian berdua salah. Yang terjadi adalah setelah line-nya diberikan dalam beberapa angle itu onside karena Coutinho Romero jelas memainkan Diaz dalam posisi onside kan. Dan ketika pertandingan sudah dilanjutkan, mereka mengatakan mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena sudah berlanjut. Padahal harusnya protokol itu bisa dipecahkan, dirubah dengan di stop lagi pertandingannya. Karena ini belum menuju full time, jadi masih di dalam pertandingan, di stop kembali, mungkin itu merubah peraturan, tapi untuk kedepannya ini mungkin menjadi solusi, karena itu yang harus terjadi. Keputusan yang dibantu teknologi tepat, tapi operatornya mungkin galau di saat itu dengan kepanikan, dengan keadaan dari pressure pertandingan, sehingga mereka melakukan keputusan yang begitu salah, dan MOL setelah itu melalui Howard Webb, bosnya, sebelum Jurgen Klopp post-match interview memberikan permintaan maafnya dengan statementnya yang demikian membuat kesal mungkin bagi para pendukung Liverpool, dan hasilnya kan juga Liverpool pernah kalah satu angka untuk mengejar Man City. Dan kalau ini bisa menjadi kekurangan poin lagi bagi mereka mengejar City pada akhir musim, tentunya akan menjadi cerita yang panjang. Tapi reaksi dari Liverpool yang mengatakan harus ada yang lebih berani keputusan yang diambil setelah kesalahan ini juga menjadi satu keadaan yang kurang optimal untuk Liverpool sendiri. Karena full time sudah terjadi, resultnya sudah keluar, tapi mereka coba untuk mungkin merubah dari hasil pertandingan tersebut. Iya, memang wasit kan tugasnya untuk mengambil satu keputusan yang cepat dalam situasi apapun. Walaupun memang terlihat ini adalah human error, tapi tetap bahwa sportivitas dan jangan ada istilah konspirasi ya. Transparansi kan penting gitu. Masa sepak bola ada konspirasi kan repot nantinya. Yang dirugikan adalah jelas
2 pemain Liverpool mendapat kartu merah. Nah bahkan kartu merahnya pun Curtis Jones dengan freeze angle yang memang sangat memberatkan Curtis Jones. Padahal sebelumnya ada movement lainnya. Betul. Dan akhirnya satu yang gol yang terkena. dianulir gol dari Diaz. Ya, itu dia berarti teknologi didatangkan VR untuk mengatasi human error. Tapi tidak merugikan tim. Itu tapi gitu human error lagi yang megang. Iya, makanya. Jadi kan sebenarnya alatnya ini ada untuk membantu dan sudah sangat luar biasa sebenarnya. Tapi tinggal bagaimana operatornya ini diberikan knowledge, pengetahuan dan juga mungkin ada mantan pemain yang bisa terlibat di ruangan tersebut untuk memberikan angle dari sang pemain. Karena kalau semua dari angle referee mungkin strict ke peraturan dan tidak fleksibel untuk bisa memberikan benefit of a doubt, ada kelonggaran sedikit dengan bagaimana rasanya sebagai pemain di keadaan seperti itu. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin harus bisa dicermati lebih lanjut dan memang gue dari dulu bukanlah pendukung VAR. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin menjadi highlight ketika belum siap para operatornya ini. Tentunya harus diperhatikan juga dan pelatihannya harus benar-benar rutin ya. Dan terlihat kan esensi sepak bolanya kan jadi hilang. Iya, delay lama, momen hilang. Kan ada yang lebih lucu lagi ketika di Champions League masalah-masalahnya tidak ada dengan wasit-wasit kontinental. Tapi ketika wasit-wasit Inggris ini muncullah baru permasalahan. Kebanyakan ide sepertinya. Berarti emang Walaupun sepak bola selalu bertransformasi. Itu kita harus akui, kita harus ikut itu loh. Berarti wasit Inggris harus dikenalin sama Torik Alkatiri. Tapi betul tuh. Nyebut nama lagi. Tapi betul tuh harus ada satu pemain yang minimal dari perspektif pemain yang ada di ruang gue dia. itu menjadi salah satu solusi juga. Iya, itu dia. Jadi tapi kan udah minta maaf pihak komite. Pegel Howard buat nulis minta maaf mulu. Setiap minggu minta maaf, setiap minggu minta maaf. Waduh. Oke, itu tadi sepintas pembahasan tentang Spurs yang menang lawan Liverpool. Tapi sekarang kita beralih ke Arsenal yang akan berhadapan dengan Manchester City. Nah, ini kan dianggap kalau City emang kualitas bahkan skuadnya kedalamannya bagus lah. Sementara Arsenal bagus juga, cuma ya cadangannya nggak selevel cadangan City. Istilahnya kalau ada yang sakit cedera juga hilang gitu aja. Gimana ngeliatnya nih? Supri duel murid lawan guru. Memang tipikal gaya game plan mereka kan nggak beda-beda jauh. Bola-bola pendek, kemudian juga lebih dimaksimalkan dua sisi kanan, flank kiri kanan, dan diharapkan untuk selalu terjadi sepak bola reaktif, sepak bola yang memang menjanjikan dalam arti kata mereka menari-nari lebih atraktif di saat masuk di sepertiga pertahanan lawan, baik itu di Arsenal ataupun di MCT. Artinya kemampuan visi bermain penting, kemudian decision making juga penting karena di saat salah satu tim Arsenal ataupun MCT tertekan, mereka akan menempatkan pemain-pemain dengan jarak dan kolektivitas yang sangat tinggi. Tinggal bagaimana fokus dan konsentrasi dalam 90 menit. Atau satu lagi, memaksimalkan bola-bola set piece di saat open play deadlock. Iya itu benar sih. Tapi kalau ngelihat ini gimana Om? Ngelihat skuadnya nih, senjatanya nih sebenarnya lagi banyak yang secara kesiapan, senjatanya lebih banyak yang mana nih? Man City, dan ini akan menjadi satu laga di mana kembali Arteta akan menghadapi satu kebuntuan menghadapi City. Buktinya di Champions League ketika tadi lo bilang kedalaman skuad, siapa yang lebih baik. Kita lihat City ketika mereka tertahan imbang dengan reaksi dari Leipzig di babak kedua. Masuklah Julian Alvarez, masuklah Jeremy Doku yang menjadi game changer bagi City, dan City punya banyak game changer di setiap area lapangan. Bahkan Rico Lewis yang sepertinya akan bermain di lapangan tengah bersama dengan siapapun itu akan menjadi solusi terhadap hilangnya Rodri. Rodri memang terus menjadi pemain yang influential, tapi ketika Akanji atau Stones yang sudah kembali pulih dimainkan bersama dengan Rico Lewis, sepertinya tidak akan menjadi masalah bagi City menghadapi Arsenal. Sedangkan Arsenal punya beberapa kendala, yang terbesar adalah Bukayo Saka yang sepertinya akan hilang dari roster Arsenal menghadapi Manchester City. Ya, apalagi kedewasaan, kematangan, kemudian pengaplikasian game plan tim squad Pep ini kan bisa lebih matang. Walaupun tidak menafikan Arsenal juga memiliki progres dengan game plan yang sama. Tinggal bagaimana puzzle-puzzle mereka, individu-individu mereka. Apakah pemain-pemain muda bisa memiliki mentality yang kuat di saat bertemu dengan tim yang sejauh ini memang
dalam 3 musim terakhir memang sudah mulai mendominasi. Apalagi yang membuat pusing Arteta juga David Raya yang sudah dia pilih untuk menjadi pilihan utama menggeser Ramsdale, error di Champions League, belongs. Dan juga gue sih khawatir dengan Arsenal karena Haaland 2 laga terakhir tidak menciptakan gol. Dan gue nggak pengen melihat Haaland mengamuk di lini pertahanan Arsenal. Ini bisa menjadi masalah buat Arsenal gitu kan, yang kembali mungkin potensinya takluk menghadapi Manchester City. Iya, ketat juga sih di lini tengah. Nah itu di saat tim terutama City ya, pasti dia akan dominan, dia akan bisa mengontrol permainan. ya City kalau kita tahu City Rodri belum bisa main, tapi Havertz kemarin udah bisa golin, langsung dinyanyiin sama fans Arsenal, akhirnya golin lagi gitu kan. Nah ini kalau lini tengah gimana Om, lo ngeliat tuh? Iya, Odegaard akan menjadi pemain yang paling vital ya bagi Arsenal. Dia adalah konduktor di lapangan tengah bagi Arsenal dan dia bisa menentukan nasib juga bagi Arsenal apakah akan mampu bersaing dengan lini tengah Man City yang workload-nya di-share oleh 4-5 pemain di sana. Sedangkan tentunya peran dari Odegaard ini akan begitu vital dan ini yang menyebabkan City punya keunggulan di sana yang akan juga kembali memberikan outcome yang positif bagi mereka. Bernardo Silva bahkan sudah pulih lagi dan fleksibilitas untuk memilih antara Doku dan Grealish ini juga menjadi keunggulan bagi Pep. Alternatifnya sangat banyak, bahkan Josko Gvardiol dari sisi kiri bisa maju hingga menuju kotak penalti lawan dengan kemampuan dia koneksi juga yang sangat baik. Jadi sangat membingungkan bagaimana menghentikan laju para pemain dari Manchester City, karena kan tentunya Arsenal tidak akan bermain seperti Wolverhampton yang hanya menunggu. Iya, apalagi kalau berbicara statistik kan lihat Arteta baru meraih 2 kemenangan dari 10 laga kan. Artinya kan City masih lebih dominan. Walaupun mereka punya Jesus ya, Arsenal ya, akan bisa menjadi solusi lah. Minimal ini pertahanan mereka sudah bisa diekspektasi dengan kecepatan dari Jesus. Nah itu dia, kalau misalkan oke lah masih ada Jesus di depan, tapi Bukayo Saka nih, ini kan berpotensi nggak main juga karena entah cedera atau belum fit. Lihatnya gimana tuh? Dia bisa ketemu Gvardiol dia di situ berarti ya? Ya. Lini depan dari Arsenal sendiri. Iya, lini depan Arsenal sebenarnya tidak ada masalah ya. Mereka juga punya Kai Havertz yang sudah menciptakan gol tadi yang lo bilang bisa menjadi pemain yang juga mengejutkan di laga-laga besar seperti ini gitu kan. Jesus dengan pergerakannya yang cair bisa floating kanan kiri sentral, tapi terkadang juga berbuat terlalu banyak sehingga ini mengganggu juga apa yang cepat dilakukan oleh para pemain lain Arsenal dari lini kedua. Tapi form Trossard juga bagus menuju laga kali ini, jadi bisa menjadi alternatif kalau nanti tidak hadirnya Saka. Gue pikir akan berpengaruh, tapi untuk pemain penggantinya sudah disiapkan oleh Arteta. Dan balance antara Trossard, Martinelli ini akan diharapkan bisa untuk mencegah kenyamanan bermain City tercipta ya di laga menghadapi Arsenal. Oke, kalau gitu kita ke Manchester City. Di lini depan Manchester City ada Haaland, ada Alvarez. Kita ke Alvarez dulu dah. Ya. Sejauh ini Alvarez gimana nih Om? Dipegang sama Pep nih, World Cup man. Iya, tipikalnya kan striker stylish ya kan, dengan sentuhan, dengan mindset yang sejauh ini dikembangkan oleh Guardiola. Saya pikir Alvarez menjadi striker yang mematikan sepanjang dia memiliki timing, kemudian memiliki scoring yang sangat baik ya, walaupun selalu berada di belakang bayang-bayang dari Haaland gitu. Iya tapi ya cukup oke lah. Kadang-kadang dia sangat ekstra striker juga. Ya, dia cerdik ya, bisa mendapatkan momen yang tepat kapan dia Timingnya ya untuk turun, kemudian attack half space dan koneksi dengan Haaland. Dan di 2 laga away beruntun dia mampu menciptakan gol menghadapi Wolves di Molineux dengan gol free kick. Kemudian kemarin di Red Bull Arena juga masuk dari bangku cadangan, merubah pertandingan untuk City. Ya. Ada asisnya kepada Doku, kemudian golnya yang sensasional ya. Ini adalah atribut yang akan kembali merepotkan bagi Arsenal dan gue nggak melihat ada chance buat Arsenal untuk bisa mengalahkan City. Nah itu dia. Tapi kalau dibahas masalah PR Arsenal nih mengalahkan City, kalau Om bilang kan tadi Haaland nih nggak golin di Liga Champions, jangan-jangan meledaknya di lawan Arsenal. Nah Arsenal kalah di Liga Champions lawan, jangan-jangan mau meledak di Ya itu membuat menarik laga ini gitu. Dan yang gua khawatirkan malah sama seperti Arsene Wenger, apa itu? nggak ada faktor luck. Nggak ada yang meledak Enggak, juga. maksudnya mereka berada di papan atas gitu loh. Tapi untuk mendapatkan gelar juara itu sulit. Iya. Kan penting juga. Taktikal sudah oke, pembelian individu pemain udah oke. Tapi faktor luck untuk meraih gelar juara di era Wenger kan juga sangat sulit sepanjang 22 tahun ya. Tapi kalau emang benar-benar PR lawan City lah, maksudnya kayak
kita nih kalah mungkin kualitas, sekali-kali defense gitu, apa diajakin main terbuka kayak gitu. Ya, itu yang mungkin sedikit naif ya dari Arteta untuk tidak menyesuaikan dengan Man City misalnya, karena dalam 2 laga musim lalu pun itu yang terjadi. Mereka sepertinya percaya bahwa line up Arsenal ini bisa untuk merepotkan dan unggul dengan sistem yang seperti biasa mereka mainkan tanpa adanya adaptasi terhadap apa yang coba dikembangkan oleh Man City. Padahal kalau melihat blueprintnya seperti Wolverhampton, yang harus dilakukan menghadapi City adalah disiplin dan kerja keras. Disiplin dalam arti dalam setiap posisi harus tanggung jawab dan double covernya hidup. Dan peran dari center back dan gelandang bertahan itu signifikan. Seperti misalnya kemarin kita lihat bagaimana Dawson impresif untuk tidak memberikan celah bagi Haaland, dan juga faktor pemeran pendukungnya dimatikan juga. Ini yang sangat sulit ya, karena Arsenal punya ego, punya kemampuan yang mereka yakini bisa melukai dengan gaya bermain mereka, cepat dan lugas. Tapi disiplin di bertahan ini yang akan sulit diperagakan oleh Arsenal. Iya, sering gua sampaikan bahwa kunci dalam sepak bola adalah transisi. Di saat transisi itu sangat baik, tim akan punya keseimbangan. Nah, tapi ini lawannya City. Nah, itu dia. Tinggal kecerdasan, kecerdikan dari 11 pemain yang diturunkan di 45 menit babak pertama. Itu dia. Nah, ini walaupun Manchester City lagi ada di atas kertas, lagi di atas banget, tapi harus tetap waspada karena 8 laga terakhir di Liga Inggris, Arsenal masih belum terkalahkan ya. Arsenal belum terkalahkan, dan setelah kepergian Aguero, De Bruyne ya jadi pemain City ini, KDB ini jadi pemain City yang sering golin gawang Arsenal. Total dia udah 8 gol. Berarti kalau Haaland nggak bisa golin, siap-siap nih. Tapi De Bruyne nggak main. Di musim lalu memang De Bruyne berarti menang Arsenal kali ya. Arsenal kali dah. Nah, ini ada 6 pertemuan terakhir kedua tim di semua kompetisi. Nah, ini Arsenal City 5-2 penalti ya. Ya, penalti Arsenal menang. Itu apa sih kemarin Community Shield. Community Shield. Nah, tapi ini ada 4-1 dibantai, ada 3-1, 1-0. Wah, selebihnya udah nggak menang lagi nih. Ya, masalah. artinya kan di sini kan jarang sekali kedua kesebelasan di saat bertemu berakhir seri. Pasti ada satu tim yang selalu kalah, yaitu Arsenal. Tapi inilah salah satu segmen yang ditunggu juga ini head to head, karena gua perhatiin YouTube lain emang nggak ada head to headnya nih. Jadi nih ada nih head to head antar pemain. Ini ada dari kiper, nih cepet-cepet aja nih satu-satu nih. Ada David Raya Ederson, gimana Om Subri? Ya Bung Adi dulu nih. David Raya mungkin belum bisa dipastikan menjadi starter dengan error kemarin ya. Bisa jadi Ramsdale diberikan kesempatan, dan itu yang gue juga yakin akan menjadi masalah bagi Arteta untuk punya 2 penjaga gawang dengan kualitas nomor 1 dalam sebuah tim yang sedang berupaya mengejar City. Tentunya ini keadaan yang sedikit mengganggu. Sedangkan Ederson Moraes kualitasnya sudah terbukti, clean sheets-nya pun sangat banyak, saves-nya. Bahkan kemarin menghadapi Leipzig juga dia tampil tenang di pertahanan City ya. Kembali ini satu penjaga gawang yang salah satu terbaik lah. Save-nya berbedanya juga setengah sendiri kan. 10 berbanding 5. Tapi ini kita agak ke belakang, masih di belakang ada Saliba dan Ruben Dias. Iya, Ruben Dias masih menjadi pilihan ya kan. Kemudian juga clearance-nya 14 kali, tacklingnya walaupun dia sudah membuat 1 assist. Berbeda dengan Saliba ya kan. Hanya satu perbedaan di saat melakukan clearance. Tapi akurasi passingnya juga tipis sebenarnya kan, 93%. Untuk Ruben Dias 94%, tapi dari sisi kecepatan kadang-kadang Ruben Dias agak kewalahan sih. Iya, Saliba juga masih kuat lari tuh orang itu dia. Nah, ini maju lagi ke depan di lini tengah ada Odegaard dan Foden, pasti Foden ya. KDB nggak main pasti. Ya, karena Foden sekarang memerankan peran nomor 10 dan dia juga step up di sana, dan ini menjadi pemain yang lagi-lagi mengupgrade penampilannya. Dan tidak heran Pep Guardiola kala itu juga tidak ragu memilih antara Jadon dengan Foden, karena dia sudah tahu bahwa Foden ini lebih bisa dibentuk dan di coaching untuk bisa bermain di berbagai posisi, dan itu terbukti ketika bermain di flank spektakuler. Bahkan sekarang peran barunya di area sentral juga pemain yang benar-benar menyegarkan lagi bagaimana kinerja para pemain City di lapangan tengah. Dia mengupgrade lagi penampilan lainnya juga, dan ini adalah pemain yang sedang dalam form yang luar biasa, bahkan akan berpotensi juga menciptakan gol bagi City menghadapi Arsenal. Lawannya Odegaard adalah
juga satu pemain penampil yang konsisten berlaga dan gol-golnya pun signifikan, terutama ketika menghadapi Manchester United. Itu juga peran vital dari Odegaard untuk bisa membangkitkan keadaan bagi Arsenal. Jadi ini dua lapangan tengah dari kedua bintang ini akan berlangsung berimbang dan menarik ya. Ya, kuncinya sih sebenarnya ada di kedua pemain ini. Untuk lini tengah dari City jelas, bagaimana kontribusi dari Foden. Untuk Arsenal, Odegaard, dia juga tidak segan-segan membantu di saat defense kan. Terlihat perbedaan tacklingnya kan. Dia mampu melakukan 11 tackle, kemudian gol dan assist-nya juga ada perbedaan signifikan dengan 2 gol. Dan kemarin juga yang ngasih bola ke Havertz, Odegaard ya. Udah ambil gitu. Jadi kayak diledekin ya, ini ambil, golin. Nah ini di depan nih. Ya boleh dua-duanya komentarin dah. Ya Gabriel Jesus dan Haaland. Iya, tipikalnya kedua pemain ini kan beda. Ya. Kalau Haaland kan jelas predator. Jesus sesekali memang sangat jarang dia menjadi tembok, tapi lebih ke permainan yang membuka ruang dan berani juga untuk mencoba untuk melewati lawan. Kalau Haaland kan ketika ada supply, ada umpan yang akurat, itu akan dimakan. Ini udah pasti dengan timing, dengan insting yang dia miliki. Perbedaan golnya juga jelas. Haaland sudah cetak 8. Nah, itu dia, ini seru banget ya. Pemain-pemain taktik juga udah kita bahas, tapi ini juga ada beberapa pertandingan seru di Liga Inggris di pekan ke-8. Pekan ke-8 tuh ada Luton lawan Spurs. Derby. Derby London ya. Derby London. Ini Derby London tuh banyak ya. Banyak. London Barat. Terus ada Burnley lawan Chelsea, Manchester United Brentford, ada Crystal Palace lawan Nottingham, Arsenal City tentunya. Ini selain Arsenal City yang mana nih? Yang Brighton Liverpool, West Ham Newcastle, kemudian City Arsenal, dan jangan lupa juga derby juga Wolverhampton menghadapi Aston Villa. Derby London juga Luton Tottenham. Yang menarik justru adalah United Brentford, karena ini menjadi satu pertandingan yang wajib dimenangkan. Momentum untuk Manchester itu bisa mengembalikan situasi setelah mereka kalah dari Galatasaray. Dan kalau ini hilang lagi kesempatan 3 poin, maka pressure-nya akan lebih dirasa untuk Ten Dan Hag. kursinya Ten Hag juga makin panas. wah berasap tuh ya. Kayak Liga 2 Indonesia, Panas udah 3 pelatih dipecat. Korban. Baru Liga 2. Dan tentunya bagi United juga yang menggoda dengan availability dari Hansi Flick ini juga cukup menarik ya. Hansi Flick lagi di awar-awarnya. Ya karena kan kalau kita melihat Ten Hag menurut gue bukan manajer elit kan, tapi ada Hansi yang sangat elit. Wah, rusak lagi dong tatanan MU nih. Itu menarik. Karena yang dituju bukan Liga Inggris saja. Liga Liga Champions. Karena Hansi punya pengalaman itu. Wah, itu dia seru. Yang siaran di mana? Liga Inggris. Dimulai dari Luton. Back to back, Persebaya, Luton, Tottenham, lanjut deh. Habis itu siaran lagi di sini. Nah, ini ada klasemen Liga Inggris. Sementara ya sejauh ini masih Manchester City yang masih dipepet 1 poin oleh Spurs. Bawahnya ada Arsenal. Berarti kalau Arsenal menang, ini ya peringkat 1 Nah, nih. tapi yang akan tertawa kayaknya Tottenham kalau misalnya City dan Arsenal bermain imbang ya. Oh iya. Karena Spurs Ngintip aja dia tuh. lawan Luton. Ada Manchester United masih di peringkat 10. Bawahnya ada Chelsea. Dan gimana nih ngeliat sedikit singkat lah. Ada perubahan banget gak nanti di papan tengah? Iya, walaupun masih panjang ya, tapi dengan pencapaian Manchester United berada di posisi 10, kemudian juga dari produktivitas minus 4, ini kan sebuah kemunduran kan. Dan ada progres juga dari Brighton, ada Newcastle di sana yang berada di posisi 6 dan 8. Artinya tim-tim mediocre pun sekarang sudah mencoba untuk bersaing berada di 4 besar di Liga Inggris. Brighton gimana Brighton tuh? Udah Brighton mulai kemarin turun lagi nih. sempat kalah mencolok ya dengan gaya penampilan Sudah mulai lawannya yang tahu betul bagaimana untuk bisa menghadapi Brighton, dan mereka juga berlaga di Europa League menghadapi Olympique de Marseille. Itu juga kembali tantangan lagi karena sepertinya De Zerbi dan Brighton belum bisa mengakali itu bagaimana berlaga di dua kompetisi dengan roster yang mungkin masih cukup tipis ya. Dan yang harus diwaspadai oleh tim lain adalah kebangkitan Chelsea, karena Chelsea sudah menemukan permainan mereka. Udah bisa dibilang di bangkit bawah nih. Pochettino. Mudryk udah golin jadi. Mikhailo Mudryk, kemudian Enzo dan juga Gallagher. Ini itu trio yang kemarin luar biasa. Dananya kan udah gede juga ya, 4,7 Iya, itu mah.
Tapi ya kalau kita lihat Arsenal ini kan kalau sering diikutin permainan Manchester City itu hasilnya udah kelihatan, kalah-kalah mulu. Kira-kira spill lah dikit lah prediksi-prediksi. Om Supri dulu. Om Supri dulu, Yang mana? Arsenal Manchester City. 0-1. Oh, satu doang nih, ada Haaland. 0-1. Ada Alvarez. City menang. 0-1. Iya, satu doang. Iya. Serius? Iya. Wah, 0-1. Berarti kuat juga Arsenal gitu. Karena mereka main di kandang. Oh. Cuman City harus mengantisipasi kebangkitan dari Arsenal di saat mereka kalah di Liga Champions itu aja. Havertz nggak bisa golin. 0-1. Wah, dia nih. Oke, kalau gue 0-2 ya. 0-2. Under City. Oh, ini nggak ada. Gua Arsenal. Susah sih. Ya udah boleh. Rans Sportmania juga boleh dikomentarin prediksi-prediksi Arsenal berhadapan dengan Manchester City. Dan jangan lupa juga untuk di-share, komen, dan di-like YouTube Rans Sportainment. Karena, wah kayaknya nanti akan ada acara-acara baru nih kayaknya. Ada dikit lah. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di Kick and Runs dari Rans Sportainment.